Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Yang terhormat narasumber kita Mas Agus, ini guru penggerak angkatan 1. Kalau sini berarti Kiki itu masih barang Mas, tambah seperti. Kalau dia barang tambah seperti cuma satu ya. Iya, yang angkatan 1. Jadi ini guru penggerak sana harus senior. Udah tua tapi senior. Sudah banyak garamnya. Yang dihormati teman-teman guru SD Negeri Cibarangkota, kemudian 10 sekolah imbas dari sekolah intri transformatif, yaitu SD Negeri Sawangan 1, kemudian sebenarnya Semangat 3 ini lagi minsir, kata saya kalau agak jauh losnya lagi jalan-jalan 3 izin kemarin. Kemudian SD Negeri 1 Majurnya ada ya, SD Negeri Haji Kulon 1, 2 ya, Pak Boya Desa orang kampung Desa. SD Negeri 1 Ciberung, oh sudah ada. Tadi cuma 1, kemudian orang tidak maju udah datang. Saya kan harus sekolah itu nggak maju, sekolah itu orang tidak maju kayak mengarah ke kosong. Kemudian SD Negeri 1 Dharma Pratina, jadi 1, 2, terus SD Sawangan 1 sudah. Kemudian di Rancak 3, ya, namanya Rancak 3 ini. Rancak 3, terus depannya sih SD mana? Ali Bedanya. Iya. Kayu satu tahun ini. Kuasnya. No, sudah tutup. Kemudian SD mana lagi berarti? Pancasan 3. Iya, Ayah Pancasan 3. Kemudian 1 Dharma sudah. Terima kasih, insya Allah sudah ada semuanya. Kecuali 1 memang izin Semangat 3. Dan penghargaan setinggi-tingginya buat Bapak Ibu yang siap menjadi guru yang hebat, guru yang beda dengan yang lain. Kenapa? Karena kita akan mengikuti satu materi yang luar biasa, di mana nanti seorang guru mampu mengekspor kemampuannya, kemudian mengasah otaknya sehingga bisa menghasilkan output yang lebih dari yang lain. Harapan begitu. Dan perlu kami sampaikan di sini bahwa selain ada nilai
plus yang kita harapkan juga SD Negeri Aji Barang Wetan merupakan sekolah inti. Sebenarnya ini program lama, kemudian diangkat lagi di masa Kemendikbudnya Mas Nadiem kemarin. Sebenarnya sekolah inti itu dulu juga ada sekolah inti. Kalau guru-guru lama, Pak Kripto kan guru tua itu ya. Nah itu dulu ada sekolah inti. Sekolah inti di sini Aji Barang Wetan, kemudian Sawangan 1, Pacurendang 1, Karangbawang 1, kemudian Tipar 3, tidak Tipar 1, Tipar 3, kemudian Keracak 1. Itu menjadi sekolah inti. Tentu ada sekolah imbas. Nah, ternyata program itu diangkat lagi menjadi, cuma ditambah di sini sekolah inti transformasi. Jadi cuma beda casing aja. Nah tujuannya apa Ibu Bapak yang saya hormati? Saya sambil duduk kopi pada jagung. Sekolah inti di setiap kecamatan itu ada 1. Kalau programnya Merdeka Belajar, yang saya tidak tahu yang terus apa orang. Karena sekarang mohon maaf ya, pertemuan guru penggerak se-Jawa Tengah kemarin itu dilarang keras memakai atribut Merdeka Belajar. Hukumnya haram. Iya betul, kemarin disampaikan begitu, tidak boleh dipakai. Nah, apakah memang ada program baru sehingga kemarin pertemuannya guru penggerak kok tidak boleh pakai identitas, padahal Kemendikbudnya tidak datang. Yang datang kemarin wamennya, wakil menterinya. Itu dari kalau sekarang yang kepala dinas pendidikan provinsi itu tidak boleh memakai atribut. Itu kemarin atributnya yang per daerah beda-beda, tapi tidak mencerminkan guru penggerak itu ya. Dan itu diakui semua oleh guru penggerak se-Jawa Tengah, beberapa ribuan. Nah, sekolah inti transformatif yang diluncurkan kemarin itu setiap kecamatan 1 di Aji Barang Wetan, kemudian di Kedung Banteng ada ya SD Negeri Karangangka, Darman itu kepalanya Sudarman. Dan setiap kecamatan 1 sekolah memberangkatkan kepala sekolah dan 1 guru. Kami sudah mengikuti juga di sana dengan Bu Novi waktu itu. Dan dari penjelasan mereka, beliau-beliau yang ada di atas itu, bahwa munculnya sekolah inti transformatif itu merupakan bukan pengganti tapi pendukung dari sekolah penggerak yang dianggap kurang optimal, kurang optimal. Karena apa? Tujuan sekolah penggerak itu sebenarnya sekolah itu mampu menggerakkan sekolah di lingkungannya sendiri, guru-gurunya, pokoknya yang ada di sekolah itu digerakkan dan menggerakkan sekolah di sekelilingnya. Tujuannya itu. Tapi prakteknya ternyata apalagi mengimbas ke sekolah lain, menggerakkan sekolah lain, sekolahnya sendiri saja tidak bergerak. Jadi mohon maaf,
Bu Duri sama Bu Misyani itu ketemu Rasulullah. Kalau cerita itu karena dia Haji kan singkat 3 dengan tipe 3 terus ketemu ya seperti itu. Apalagi mohon maaf ibu-ibu kan anu keselan dia harus mulai mikir kakeknya terus ada di Rasulullah. Yang pertama itu Rasulullah, yang kedua di samping beliau begitu banyak pekerjaannya, mohon maaf karirnya juga tidak jelas. Panjenengan periksa nih, dulu penggerak membekek kurungan setahun jadi kepala sekolah kan begitu, banyak sekali. Kemudian guru penggerak yang kepala sekolah sebenarnya jadi pengawas. Kepala sekolah penggerak itu harus 3 tahun dulu, tidak bisa mamat 3 tahun, tidak boleh dipindah. Pokok itu nopo baik. Laporannya, kegiatannya luar biasa, dan karirnya entah 3 tahun. Ya kalau umurnya masih mencukupi bisa jadi pengawas, kalau tidak ya sudah. Ya memang termasuk apa sih kalau mereka mengatakan saya itu termasuk objek penderitaan. Menderita karena kena program itu dan ternyata tidak bisa mengimbas, tidak bisa menggerakkan sekolah yang ada di sekitarnya. Minimal 5 sih, minimal itu ada 5 sekolah harus bisa digerakkan oleh sekolah penggerak. Kenyataannya ya menggerakkan guru-gurunya, menggerakkan yang ada di sekolah itu saja sangat kesulitan. Nah ini problem tersendiri, sehingga pemerintah mengambil kebijakan lagi, yaitu sekolah inti transformatif. Tujuannya sama, menggerakkan. Maka setiap sekolah inti transformatif itu ada 10 sekolah imbas. Salah satunya panjenengan, sekolah-sekolah panjenengan itu menjadi imbasnya sekolah inti transformatif di Kecamatan Haji Barang, yaitu di SD Haji Barang Wetan, yang tujuannya tentu mencoba memberikan motivasi, menggerakkan agar guru-gurunya mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Tentu peningkatan pendidikan nanti lewat di samping saya sumber yang hebat itu nanti akan membimbing panjenengan bagaimana agar menjadi guru yang kreatif, guru yang bisa mengekspor kemampuannya, pokoknya seoptimal mungkin, sehingga akan menemukan atau menghasilkan output yang diharapkan. Ini jadi terbatasnya jumlah sekolah penggerak dan guru penggerak di setiap kecamatan dan kabupaten munculnya itu, tapi di Haji Barang itu tidak masuk. Kenapa? Karena Haji Barang itu overload, guru penggeraknya itu sudah berlebih. Untuk mengganti besok kami sangat mudah sekali sudah mengganti 6 kepala sekolah yang pensiun termasuk saya, itu kita sudah punya stok ada 12 guru penggerak. Kemarin berapa yang Burina Haji Barang? 7 apa 9 ya yang lulus angkatanmu? Iya kan? Di atas 10 itu. Dan sisa kemarin masih ada cukup banyak, sehingga insya Allah Haji Barang tidak akan kekurangan stok untuk guru penggerak, sehingga di sini tidak masuk itu Mas David yang sekolah inti sebelumnya itu. Terbatasnya jumlah sekolah penggerak dan guru penggerak di
di setiap kecamatan atau kabupaten itu Aji Barang tidak masuk itu karena sudah berlebih. Jadi, kemudian kehadiran sekolah inti yang dipilih bukan dari sekolah penggerak, memang tidak kemarin, sehingga tidak boleh Jingkangsa 3 atau Tipar 3 tidak boleh berangkat yang di Semarang. Kemudian punya potensi yang besar untuk mempercepat transformasi pendidikan di Jawa Tengah. Sekolah itu insya Allah di Barangkatan sudah memenuhi syarat, secara fisik juga cukup. Ini ruang ini khusus untuk pertemuan, baik itu intern sekolah ataupun kegiatan tingkat kecamatan ini kita sudah siapkan. Kalau tadinya agak bayang-boyong, insya Allah sekarang sudah, ketika ini dipakai sudah, tadinya kan di kelas, kalau sana dipakai kelas dulu, masih kemarin perpus, kemarin gosebo, masih musola, padahal kalau ada anak Kristen, ada anak Katolik, pada yang musolanya apa-apa. Guru nebe, sokan muda magan, guru agama Kristen, ulama, gurunya David dong. Kalau tanya, Mas, ini ngeliat lo sing adan kira-kira siapa? Wadah Pak ini, ngasih nanti Pak David, karena di situ ada les vokal, sehingga oke gua adan dia pas dan sebagainya. Alhamdulillah di Aji Barangkatan cukup tinggi tingkat toleransinya, sehingga Pak David ya biasa ngurusi itu Jumat kalau kegiatan sholat duha dia harus meruduk nonton ibon namanya juga. Tidak cuma Bu Novi tapi Pak David pun ikut semangat. Dan alhamdulillah SD Aji Barangkatan guru Kristennya juga lengkap, 2, Protestan 1, Katolik 1, karena ada sekarang tinggal 24 ya. Iya, anaknya ada 24 yang non Islam yang memang harus diberi materi tersendiri. Ketika agama Islam dia keluar digarap sama Mas David dan Mas Altino, orang Altino ya. Oh iya, semangat sih. Oh gimana? Dan Mas David ini penggerak di apa? Berarti gereja sisi wetan, kamu kan gereja yang sebelah timur itu. Penggeraknya dia. Jadi orang Arab David ya orang renang, orang nyanyi tapi orang diringi. Karena dia player, kemudian juga mengatur kegiatan di sana karena muda. Jadi kalau di sini ya standar ya penghasilan standar APBD teknik, di sana lebih kan. Jadi alhamdulillah dapat rezeki, apalagi yang les-les banyak. Dan ada satu yang kelebihan di Mas David, dia juga jadi pembina vokalis sekaligus band MI Muhammadiyah juga Kulon. Dan itu menjadi juara tingkat provinsi kemarin, membuat apa yang orang banget ya? Apa sih lagunya ya? Rindu Rasul. Dia yang buat syairnya, ngarang syairnya, kayak banget. Tapi terjadi dan jadi juara kemarin itu di tingkat provinsi MI. Nah, jadi ya insya Allah Aji Barangkatan cukup lengkap sehingga pemerintah menunjuk Aji Barangkatan sebagai sekolah inti transportif. Kehadiran sekolah inti yang dipilih bukan dari sekolah penggerak tadi sudah, dengan menjadi pusat pengembangan pendidikan di tingkat lokal
sekolah ini dapat menjadi motor perubahan. Harapannya bisa menjadi motor perubahan pendidikan dan mengimbas kepada 10 sekolah di Kecamatan Aji Barang. Dan harapannya juga kualitas pembelajaran di sekolah tersebut dengan sekolah intinya nanti bisa meningkat. Tidak cuma di SD Barangwetan aja, tapi sekolah imbas pun harus ikut meningkat pendidikannya. Outputnya lebih bagus. Kemudian yang berikutnya meningkatkan standar pendidikan sesuai KPM secara utuh dan terpadu. Itu pasti Bapak Ibu sudah ketahui. Keberadaan sekolah inti di setiap kecamatan, kabupaten mengurangi kesenjangan pendidikan antara wilayah dengan memberikan perhatian khusus pada sekolah-sekolah di daerah terpencil atau terpinggirkan. Sekolah inti dapat memastikan bahwa setiap sekolah memberikan layanan pendidikan yang merata. Nah, tentu harapan pemerintah dengan adanya sekolah inti kemudian mengimbas kepada sekolah 10 lainnya itu bisa menyetarakan, bisa tuh. Jadi nanti tidak ada perkataan gini, senyum sekolah desa, jadi harus maju amel, tidak ada. Harapan pemerintah dengan munculnya sekolah inti transformatif kemudian mengimbas kepada 10 sekolah lainnya itu ada penyetaraan. Ada apa sih ya? Merasa sama aja dia rasa yang sekolah desa mungkin sekolah orang lengkap fasilitasnya dan sebagainya, tidak ada itu. Kesenjangannya betul-betul diharapkan hilang. Nah, ini langsung ke Merdeka Belajar 1 yang ditekankan. Ini salah satunya adalah masalah asesmen nasional, OSBN, RPP dan PPCDB. Ini diharapkan nanti yang digarap disamakan. Maksudnya asesmen nasional betul-betul tergarap dan tertangani dengan baik. OSBN, RPP dan PPDB. PPDB pun seperti itu. Termasuk kegiatan PPDB yang antara sekolah inti transformatif dengan imbas itu disamakan, sehingga nanti ada pembinaan tersendiri, ada pertemuan tersendiri untuk sekolah inti transformatif dengan yang diimbas. Dengan sekolah imbasnya ada pertemuan rutin. Kemudian penyaluran dan penggunaan dana BOS sangat jelas. Ini yang diprioritaskan. Merdeka Belajar 12, sekolah aman berbelanja dengan Siplak. Diharapkan sekolah inti transformatif dan sekolah imbas itu semuanya sudah pakai Siplak. Ini Bapak Ibu, ini ada kasus nyata Siplak. Jadi gini, kebetulan pelakunya sudah di Barangwetan. Pelakunya di Barangwetan deh, jangan-jangan duduk di Semarang. Sehingga jangan-jangan dinas pendidikan dengan kita, tapi kan penyebabnya kita. Berarti tahun berapa Bu Novi? 2023. Iya, 2023. Kebetulan itu bendaharanya bendahara yang lalu, kemudian diganti Bu Novi bendahara baru. Singkoni tetap bendahara baru. Karena begini, belanja tidak pakai Siplak. Belanja tunai itu kalau ada kasus itu tidak diakui Bapak Ibu. Tidak bisa diakui sebagai pembelanjaan BOS. Berarti itu tidak diakui, tidak. Orang masuk banget sih.
kemarin dari 20 juta akhirnya 9 juta kita harus mengembalikan. Sekarang programnya Siplak, pembelanjaan semuanya itu harus pakai Siplak. Kalau tidak pakai Siplak, sekali lagi, kalau ada kasus itu yang belanja tunai tidak diakui. Orang medeni banget loh. Belanja mungkin belanja modal, kemudian apa yang besar-besar itu, yang SAS kemarin ini, itu kalau tidak pakai Siplak, ketika ada masalah, kalau sekarang tidak perlu ada masalah, kalau ada pemeriksaan itu dianggap tidak dibelanjakan, panjenengan harus mengembalikan. SMP Negeri 3 ya, SMP Negeri 30 waktu itu kemarin mengembalikan sekitar hampir 50 juta karena belanja tunai. Nah, kami tertolong, kenapa 20 menjadi 9? Itu karena di apa ya, barang aset itu masuk. Jadi di aset sudah diakui. Singapura saja cuma berapa item ya. Jadi diakui di aset sehingga itu bisa terakui bahwa itu dibelanjakan. Itu saja harus memperlihatkan dusnya harus difoto, mereknya harus sama, warnanya harus sama. Padahal itu berapa tahun yang lalu. Jadi saat itu yang namanya guru SD di Barangwetan itu disebar ke berapa toko ya, di Wangon, di Haji Barang, di Cilomo, golek Magicom yang warnanya merah, kemudian mereknya pilih. Masya Allah, itu ditunggu di Semarang, harus dikirimkan saat ini. Wow, boleh dalam rangka menyelamatkan itu. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu tolong, apalagi kalau panjenengan sudah kami informasikan, belanjalah pakai Siplak. Sampaikan kepada kepala sekolah, saya sudah menyampaikan kepada sekolah berkali-kali. Tapi ya saya kasih tunai baik. Bahwa ada pemeriksaan nanti itu tidak dianggap pembayaran, harus dikembalikan uangnya. Kemudian Merdeka Belajar 15, kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Mohon maaf ini saya tidak tahu masa depannya mau bagaimana. Kemudian Merdeka Belajar 19, raport pendidikan Indonesia. Raport pendidikan Indonesia menentukan wajahnya lembaga itu, sekolah tersebut. Saya tadi baru cerita dengan Mas Amin juga ini bahwa raport pendidikan SD di Barangwetan itu menurun satu item. Kenapa? Di situ adalah ada warga yang merokok. Itu aja yang turun. 2 tahun berturut-turut naik. Dan alhamdulillah dapat boski kerja 2 tahun berturut-turut karena raport pendidikannya naik. Tapi ada satu item yang turun, yaitu di lingkungan itu ada yang merokok. Jadi panjenengan tahu lah, SD di Barangwetan kan kegiatan K3S di Barangwetan, pramuka dia di Barangwetan, kumpulnya tim asistensi dia di Barangwetan, kemudian gugus dia di Barangwetan, semua ada perokoknya semua, sehingga anak kan tahu oh merokok, sehingga ketika ada pertanyaan di AN, di AN ada pertanyaan apakah di lingkunganmu ada yang merokok, ya pasti dia bilang ada, sebab gawainya merokok pada rokok. Wong si merokok dia imbasnya dia di Barangwetan itu resikonya memang begitu, karena di sini tempat berkumpul dari lembaga-lembaga yang ada di koordinasi
ngaji bareng itu resikonya gitu. Kemudian Merdeka Belajar 23 buku bacaan berbentuk untuk literasi Indonesia. Ini harus ditingkatkan. Justru yang menurun sekarang adalah tingkat membaca, tingkat, apalagi anak gurunya besok orang senangnya membaca WA. Jadi minatnya tinggi, tapi minat baca WA. Nah ini, apalagi anak-anaknya. Nah ini sehingga harapan pemerintah dengan adanya sekolah inti transformatif itu ada peningkatan literasi, sehingga bagaimana mengefektifkan kembali perpustakaan yang ada di sekolah kita. Kemarin ada lomba perpustakaan, ya lomba yang juara SD negeri 3 Tipang. Lu udah beres buku nekro, terusan buku pinjam, tulis syarat undang, yang boleh berarti ada kelompok. Dan yang juara kemarin SD negeri Panbangan. Kondisinya luar biasa, seperti segini nih lebih. Tempatnya ada khusus baca, ada ruang tamu, ada ruang kepala perpus, ada ruang pegawai perpus, ada. Perjalanannya bagaimana? Ya tidak jauh dengan kita. Sebab sebagai masa asing, jadi kalau buku atau tarik ini. Nah ini diharapkan dengan adanya sekolah ini transformatif, ya Cibarang bisa menggerakkan, mengiatkan kembali perpustakaan yang ada di sekolah kita. Merdeka Belajar 24 tentang transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Saya kira sudah mulai banyak yang melakukan. Bagaimana MPLS ya itu sudah tertata dengan baik, sehingga anak yang masuk ke SD betul-betul sudah merasa nyaman. Perlu diketahui tidak boleh ada seleksi. Masuk SD itu dilarang keras seleksi, apapun bentuknya. Yang diseleksi cuma satu, umur. Sehingga kemarin ini ada kasus ini, anak di TK umurnya 7 tahun 2 bulan. Itu ternyata begitu masuk di Dapodik tidak bisa. Ini harus di SD karena umurnya sudah 7 tahun lebih. Orang masih banget sih. 6 TK orang bisa diakui, padahal sudah semester 2. Daftar ke SD Cibarang Wetan. Loh, kemarin dari SD mana? Bukan dari SD tapi dari TK. Kok bisanya dari TK? Iya karena di TK tidak bisa diakui, tidak bisa masuk Dapodik. Tak sombong ini. Kami tidak boleh menolak, sekolah tidak boleh menolak ketika ada anak yang ingin bersekolah, apalagi umur usia sekolah. Ya dengan terpaksa harus kami. Saya nggak tahu nanti masuknya ke Dapodik terus nanggu apa dasarnya. Ini kan bocah kelas masuk di SD sudah ketinggalan, masuk di TK terus kekuatan kan dari orang lebih anak-anak yang caranya ngapa-ngapa program tidak bisa tertampung. Itu alhamdulillah kemarin ya apapun bentuknya resikonya harus kita terima. Dan yang terakhir ini pembulian. Jadi sekarang sudah marak sekali. Mohon maaf, orang tua saja banyak yang pada membuli. Kemarin cukup terkenal membuli kok bakul SD bully doyannya. Nah, ini kan jadi ribut nasional. Itu pembulian yang luar biasa. Nah, apalagi di tingkat sekolah. Kenapa? Karena pengaruh gadget, pengaruh film yang begitu bebas,
kemudian penayangan yang begitu bebas, akhirnya anak-anak kadang ingin mencoba. Itu barangkali Bu Bapak yang saya hormati. Jadi intinya sekolah inti transformatif itu satu adalah meningkatkan prestasi di setiap sekolah, imbas dari sekolah inti. Jadi sekolah inti paling tidak beda dengan sekolah yang lain. Berarti kan SD di Parapetan dan SD yang diundang pada hari ini. Kemudian yang kedua, sekolah inti itu bisa memfasilitasi, bisa menjadi katalisator untuk sekolah-sekolah imbas yang ada di kecamatan. Endingnya tentu dari yang tadi kami sampaikan tentang itu yang gambar-gambar itu harapannya itu ada peningkatan lebih signifikan dibandingkan sebelum ada sekolah inti transformatif. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, kami harapkan nanti di kegiatan ini tidak banyak cerita, tapi lebih banyak praktek. Insya Allah bawa laptop semua ini, jangan pakai HP. Semua iPhone berada di bawah, sidikkan tulisannya. Sehingga harapan kami nanti sepulang panjenengan itu betul-betul membawa ilmu yang bermanfaat dan kita tularkan kepada guru yang ada di sekolah kita masing-masing. Insya Allah tidak cuma sekali pertemuan ini, tapi harapan kami kalau nanti panjenengan butuh, mesti butuh aja sih. Anak kepengen dari guru sih maju itu mesti butuh. Keberhasilan ulang simpan kepenak sih. Apalagi nanti di setiap kelas minimal punya ada LCD, panjenengan mengajarnya jadi lebih mudah. LCD, ada simbol sedikit warna, salonnya dari orang-orang. Karena ini menunjang keberhasilan pendidikan kita. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kusnadi SPD kami ucapkan terima kasih. Dan